Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar, NPM 2021020428. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Kajian Ayat dan Hadis tentang Keharaman Khamar dan Narkoba. Untuk mempersingkat waktu, mari saya membacakan makalah saya. Ayat tentang larangan khamar dan narkoba, Al-KS Al-Baqarah 219-220. Ya ayyuhanna anna la ya wa anna qalu bimma inna kami wa ambilin nasi wa anna ajayna minna fiha rasuluna kama zayyaqana qali am wa qajilil lakum bainallahu la'allakum tattaqarun, yang artinya mereka bertanya padamu tentang khamar dan judi. Katakanlah keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tentu dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya padamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir. Asbabun nuzul ayat 219. Ayat 219 ini turun berkenaan dengan kasus Umar bin Khattab Ma'ud bin Jabal. Beberapa sahabat Ansar yang datang kepada Nabi, mereka berkata, "Berilah kami fatwa tentang khamar dan judi yang membuat hilang akal dan menghabiskan harta." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Kasus Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innama anna wala yashuwa wala anna wala jallakum rabbi Allah min mis'amali anna qalu la'allakum ta'qilun. Orang-orang beriman, sesungguhnya khamar jadi berkorban untuk berhala. Mengundi nasib dengan penuh adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan sistem. Maka jadilah perbuatan itu agar kami mendapatkan berkungkas. Al-Maidah ayat 90. Asbabun nuzul ayat 90. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dia melihat penduduknya minum khamar dan makan dari hasil perjudian. Mereka bertanya kepada beliau tentang hukuman, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Di atas mereka pun berkata, ayat tersebut tidak mengharamkan khamar dan judi, hanya menyambut sebagai dosa besar dan masih ada manfaatnya bagi manusia. Suatu saat ada seorang sahabat muhajirin yang menjadi imam salat maghrib, namun bacaannya salah dan tertukar-tukar. Maka turunlah ayat orang yang beriman, janganlah sedangkan kalian salat dalam keadaan mabuk sampai kalian ketahui apa yang kalian baca. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang lebih keras, yaitu di Al-Maidah ayat 90 di atas. Maka manusia saat itu pun berkata, baiklah ya Tuhan, sekarang kami berhenti melakukannya. B. Hadis tentang larangan khamar dan narkoba. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anis Rasulullah an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an liya wa ma yash'u ala wa kana ala baini yashra'unahu qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu sayyibin mu'min anjaim. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua minum yang memabukkan hukumnya haram. Hadis tentang hukuman bagi peminum khamar. Anna wala Rasulullahu an la ya sallallahu alaihi wa anna qalu hadza fihum minna fina anna qalu alla kum ya ayyuhal kanu rasuna ma'an aina annahum wa ajnahu mimma hi an qalu alaihim. Dari Anas bin Malik
bahwa kepada Nabi Muhammad SAW dihadapkan seorang lelaki yang telah minum khamar, maka beliau memerintahkan agar membacanya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Menurut Anas, itulah juga yang dikatakan Abu Bakar. Namun pada masa berikan Umar bermusyawarah dengan manusia adalah tiba au bahwa dengan hal hukuman yang telah tetap adalah 80 kali, maka Umar pun memutuskan hukuman tersebut 80 kali. Hadis disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Kandungan hukuman dalam ayat dan hadis. Secara etimologi, khamar berasal dari kata khamar yang bermakna serta artinya menurunkan, sedangkan khamara berarti memberi ragi. Adapun al-khamar diartikan arak, segala yang memabukkan. Khamar ialah zat menabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat minuman yang dapat menutupi dan menghilangkan akal. Qalu ma'alaisu wa qami nafsihi wa ayaihim man la sya. Minuman khamar dan judi adalah perbuatan haram dan tercela karena merusak agama karena menyebabkan orang lupa dengan Allah, dan salat merusak kehidupan sosial dan rumah tangga karena menyebabkan pertengkaran. Kasus pada kesempatan ini saya akan membahas seorang yang mengemparkan Indonesia karena kasusnya yang luar biasa menentang agama dan hukum di negara kita. Pradi bandar narkoba biasanya disebut sebagai gerbong narkoba. Dulu ia adalah suatu mantan copet, pemabuk, dan berjudi. Ia telah dieksekusi mati Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 di atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diseludupi dari Cina pada Mei 2012. 3 tahun 4 bulan penjara. Saat itu dia ditangkap atas kepemilikan 50 gram sabu-sabu pada tahun 2019, tapi itu tidak memberi efek jerah baginya. Analisis ketika membahas tentang narkoba dan khamar, pikiran saya langsung tertuju pada Freddy Budiman. Selain kesalahan besar ia lakukan, ada hal-hal menarik di dalamnya. Dia memang sebelumnya sudah diperingati Allah dengan kasus-kasus yang ia hadapi sebelumnya. Tapi sayangnya hidayah belum kunjung datang pada dirinya, dan dia belum juga berusaha untuk menjemput hidayah tersebut. Pada tahun 2009 dia pernah ditangkap dan divonis hukum 3 tahun pada 4 bulan di penjara. Hal tersebut bukan dijadikan bahan pelajaran, tapi dia masih terus melakukan bisnis terlarang tersebut. Dari dalam jeruji dia mengendalikan anak buahnya melalui wartel yang telah saya jelaskan tadi. Dia terbukti bisa mengorganisasikan penyeludupan 4,7 butir ekstasi dari Cina pada Mei 2012. Kasus penyeludupan ekstasi dari Cina tersebut merupakan kasus terbesar dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Di atas perbuatan tersebut ia divonis hukuman mati. Freddy sampai berikanlah bahwa hukuman Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba masih terbilang ringan, sehingga ia nekat untuk melanjutkan bisnis haramnya tersebut. Di negara kita ada pun yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengedar narkotika tersebut diatur pada pasal 114, yang mana pada ayat 2 disebutkan suatu ancaman pidana benar narkoba adalah pidana mati. Gembong narkoba kekakap Freddy pantas untuk dihukumkan eksekusi mati. Saat itu Indonesia bulat dengan sikap perihal hukuman mati. Berbagai alasan mengapa Freddy Budiman harus dieksekusi mati, di antaranya adalah 1. Vonis pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. 2. Freddy untuk otak dari penyeludupan 1,4 juta pil ekstasi. 3. Melanjutkan bisnis narkoba dari Nusa Kambangan. 4. Mengubah penjara jadi pabrik narkoba.
5 per 50.000 butir pilih Belanda Indonesia. Itulah kira-kira alasan mengapa Freddy Budiman harus dieksekusi mati. Sebenarnya tidak hanya dia, hanya anak buahnya juga tertangkap. Sebagian dari mereka dihukum mati dan sebagian di penjara. Salah satu adalah anggota TNI Sumatera Supriyandi. Ia divonis penjara 7 tahun, diberhentikan, dipecat. Dalam agama Islam sudah jelas Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan. Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, suatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram. Ahmad dan Imam 4. Setelah berjalannya waktu, hari eksekusinya semakin hari semakin dekat, maka Freddy Budiman mendapatkan hidayah dari Allah. Dia menurunkan bahwa ia telah mempelajari agama Islam lebih dalam dan dia menentukan bandar narkoba membuat keluarga hancur dan menurunkan narkoba harus dihindari. Pesan saya kepada orang yang terlibat dalam narkoba, sudah saatnya bertobat. Narkoba tidak ada hasil keamanan saja. Kita akan lari pasti akan waktunya. Kita ditangkap jika pelaku narkoba itu tidak tertangkap, akan membuat hancur keluarga dan masa depan seperti yang saya rasakan setiap saya kerja bisnis narkoba. Jadi hasilnya nol. Berarti Allah tidak mengizinkan, katanya. Saat itu dia sempat menjadi sorotan publik setelah dia dikabarkan bertobat dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang ia perbuat. Ia mengaku mendapatkan hidayah ketika ia masih menekam di lapas Batu Pulau, Nusa Kambangan, sehingga ia mempelajari Islam. Ia juga mengatakan dalam ajaran Islam yang dipelajarinya, Allah lah yang berhak menentukan dirinya akan mati atau hidup. Saya sudah dikasih waktu untuk bertobat dalam penjara. Kalaupun besok saya masuk daftar eksekusi mati, saya siap. Allahu Akbar, berarti Allah masih cinta dengan saya. Salah satu pernyataan anaknya tentang Freddy Budiman, dia bisa saya katakan ayah yang baik untuk saya. Dia tetap mengajarkan anaknya agar mempunyai sifat disiplin dan jangan gampang menangis. Kalau laki-laki harus berani. Tidak hanya itu, Freddy Budiman juga selalu memperingati kepada Fikri, salah satu anaknya, bahwa bergaul harus dengan lingkungan baik. Anaknya harus lebih baik dari dia. Janganlah seperti papa begini pun karena lingkungan. Papa yang kurang baik. Sekolah harus rajin agar menjadi pembisnis yang sukses. Jangan bisnis seperti papa. Biasa kita lihat dengan gambar tersebut bahwa nyata adanya orang tua pasti akan memberi semua yang terbaik kepada anaknya. Bagaimanapun caranya, anaknya juga menentukan bahwa ia dekat dengan tersebut. Awalnya salah satu mengaji dan ingin menjadi iman salat untuk anaknya, dan itu sudah terlaksana. Selain itu, dia menurunkan jika anaknya boleh nangis sekarang, tapi ketika telah pulang dari penyuruhan terakhirnya juga tangis dia ikhlaskan, dia eksekusi. Itu artinya papa sudah bebas. Luar biasa, mempersiapkan matinya dengan cara yang luar biasa. Sungguh Allah memberi hidayah dengan cara yang luar biasa. Kita manusia masih belum tahu kapan akan mati, tentunya masih pun penuh dengan dosa, maka bertobatlah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah tidak terkehendakinya. Selain itu, dia menitipkan surat terakhirnya yang ia tulis untuknya, yaitu Fikri Budiman. Isinya kurang lebih untuk anakku Fikri. Jangan lupa sholat, jangan sampai kamu dengan adik-adikmu mengikuti jejak bacaan sebelum dan sesudah sholat. Tulis itu, tolong amalkan dan ajarkan juga kepada adik-adik dan kakakmu. Minta maaf, mohon doa itu ikhlaskan. Ini sudah kehendak Allah. Kira-kira itulah potongan suratnya. Kesimpulan, kasus yang luar biasa mengajarkan kita banyak hal. Semua yang buruk belum tentu akan buruk selamanya. Begitupun juga sebaliknya. Dia juga seorang yang luar biasa.
mendapatkan hidayah sebelum ia mati dan mempersiapkan kematian dengan baik. Belum tentu kita bisa mempersiapkan kematian kita sebaik mungkin. Belum tentu kita mendapatkan hidayah sebelum kematian kita. Sampai saya menulis ini penuh dengan derayan air mata. Kesabaran dan ketekunan membuahkan hasil yang luar biasa juga. Bahkan dia meninggal dalam keadaan tersenyum dan sempat bersyahadat. Belum tentu kita mati bisa bersyahadat. Ia juga tidak merasakan kesakitan ketika dia ditembak, langsung terjatuh dan meninggal. Jenazahnya enteng untuk ukuran badannya yang besar. Semoga kita bisa mengambil dan menerapkan ini di kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.